Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan logaritma. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi pertidaksamaan logaritma di sini akan kita bagi menjadi dua kondisi ya. Dimana kondisi pertama, kalau misalkan A-nya lebih dari satu. A itu apa? A itu adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Oke, jadi kalau basisnya lebih dari satu, itu nanti ada dua kondisi lagi, dan juga basisnya itu ada yang di antara 0 sampai 1. Nah, ini juga akan terbagi lagi menjadi dua kondisi. Nah, untuk yang basisnya itu lebih dari satu atau A-nya lebih dari satu, kondisi pertamanya adalah seperti ini. A log fx lebih dari A log gx, maka fx-nya harus lebih dari gx juga. Jadi mengikuti tandanya. Kalau di sini tandanya lebih dari, maka di sini juga tandanya menjadi lebih dari. Nah, kemudian juga harus lebih dari 0. Fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0. Nah, kemudian kalau misalkan tandanya kurang dari, maka di sini pun mengikuti fx-nya menjadi kurang dari gx. Nah, di sini fx dan gx ingat harus lebih dari 0 juga. Oke. Nah, kalau misalkan A-nya berada di antara 0 sampai 1, itu justru kebalikannya nih. Kalau misalkan tandanya lebih dari, itu berubah menjadi kurang dari. Nah, ini. Oke, jadi nilai A itu sangat mempengaruhi ya. Nah, kemudian kalau misalkan tandanya yang tadinya kurang dari, itu menjadi lebih dari. Jadi setelah lognya dilepas, itu tandanya menjadi kebalikannya gitu ya. Jadi fx-nya lebih daripada gx. Oke, ini adalah konsep dari pertidaksamaan logaritma. Selebihnya kita akan membahas contoh-contoh soalnya saja. Contoh yang pertama, ini ada 5 contoh ya. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan logaritma berikut. Ya, perlu kalian ketahui kalau misalkan kita mencari himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan, maka itu beda sekali dengan persamaan ya. Karena di dalam pertidaksamaan, himpunan penyelesaiannya itu berupa interval atau berupa selang gitu ya, dari sekian sampai sekian. Nah, coba kita lihat yang pertanyaan pertama dulu atau soal yang pertama dulu. Di sini katanya 2 log 2x tambah 1 kurang dari 2 log 3. Kita langkah pertamanya kita lihat basisnya nih. Basisnya itu kan 2 ya. Kalau 2 itu kan lebih dari 1. Ingat tadi, kalau misalkan lebih dari 1, maka tandanya tetap. Dia tidak berubah. Oke, berarti 2x plus 1 kurang dari 3. Jadi mengikuti soalnya. Berarti kita dapatkan 2x kurang dari 3 kurang 1 atau 2x kurang dari 2, berarti x-nya kurang dari 2 per 2 atau x-nya kurang dari 1. Nah, ini belum selesai. Kalau di persamaan logaritma itu langsung selesai. Jadi x sama dengan 1 dah selesai. Tetapi kalau di dalam pertidaksamaan kita harus cek juga syaratnya nih. Syaratnya apa? Syarat numerusnya itu harus lebih dari 0. Numerusnya kan adalah 2x plus 1 ya. Berarti 2x plus 1 itu harus lebih dari 0. Oke, berarti kita dapatkan 2x lebih dari min 1, berarti x-nya lebih dari min 1 per 2. Jadi ada dua titik nih. Yang pertama min setengah dan yang kedua adalah 1. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Dimana titiknya di sini ada 2, yaitu min setengah dan 1. Dan buletannya kosong ya, karena tidak ada tanda sama dengan di dalam pertidaksamaannya. Oke, kemudian yang pertama tadi apa? X-nya kurang dari 1, berarti kita lihat ke titik 1, karena kurang dari berarti ke kiri dia. Oke, kemudian yang selanjutnya di bagian syarat, X-nya harus lebih dari min setengah, berarti kalau lebih dari dia ke kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang bertemu dua-duanya nih. Oke, jadi ada di tengah-tengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya itu berada di antara min setengah sampai 1. Cara menulisnya seperti ini. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua atau soal yang B.
Di sini soalnya adalah setengah log x kuadrat tambah 2x kurang min 3. Nah, dimana ketidaksamaan logaritma bentuknya di kedua ruas itu harus ada bentuk lognya nih. Tetapi di ruas kanan di sini tidak ada bentuk lognya. Sehingga harus kita ubah dulu. Harus kita ubah dulu dengan memperhatikan basisnya. Di sini basisnya setengah. Berarti bisa kita ubah nih bentuknya, min 3 ini menjadi min 3 kali setengah log setengah, gitu ya, setengah log setengah, karena di sini basisnya adalah setengah. Kalau basisnya 5 berarti min 3 kali 5 log 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian setengah itu kita ubah dulu nih, setengah itu menjadi 2 pangkat min 1. Kemudian pangkat atau angka yang ada di depan bisa kita ubah atau bisa kita letakkan di pangkat dari numerus. Jadi min 3 nya ini atas dia ke sini. Oke. Nah, kemudian setengah log x kuadrat tambah 2x kurang dari ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya tinggal kita kali. Jadi min 1 kali min 3 yaitu 3. Nah, kemudian karena sudah ada lognya di masing-masing ruas, maka tinggal kita terapkan konsep dari ketidaksamaannya. Ingat basisnya setengah, berarti kalau setengah itu kan berada di antara 0 sampai 1, maka tandanya nanti akan berubah. Kalau ini disederhanakan dulu ya, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, tandanya akan berubah nih. Yang tadinya kurang dari itu menjadi lebih dari. Jadi x kuadrat tambah 2x lebih dari 8. Nah, jadi kita pindahkan 8-nya menjadi negatif ya. Jadi x kuadrat tambah 2x min 8 lebih dari 0. Kita dapatkan faktornya adalah x plus 4 dan x min 2. Nah, kalau misalkan tandanya lebih dari, ingat ya, ini sebenarnya ada di materi matematika wajib di bagian ketidaksamaan. Nah, kalau misalkan tandanya lebih dari, cara gampangnya adalah daerahnya akan terbagi menjadi 2. Tetapi kalau kurang dari itu ada satu daerah saja. Oke, nah cara membaginya gimana? Kita lihat yang terkecil, nilai x yang terkecil. Dari sini kita dapatkan nilai x-nya adalah min 4. Dari sini kita dapatkan nilai x-nya adalah 2. Yang paling kecil adalah min 4, berarti min 4 berada di sini. Jadi x kurang dari min 4. Jadi x kurang dari yang paling kecil, bilangan yang paling kecil. Atau yang satu lagi, x lebih dari bilangan yang paling besar, yaitu 2. Oke, paham ya? Jadi kita dapat di bagian pertama ini, kita dapat daerah x kurang dari min 4 dan juga x lebih dari 2. Nah, ini juga belum selesai karena harus ada syarat. Dimana syaratnya numerusnya itu harus lebih dari 0. Oke. Lebih dari 0, kini kita faktorkan. Berarti kalau kita faktorkan x-nya kita keluarkan ya. Jadi kita dapat x plus 2 dikali dengan x. Nah, ini pemfaktorannya. Kemudian setelah itu sama seperti tadi, dibagi menjadi 2 lagi. Karena ini lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 itu nanti hanya ada satu daerah. Oke. Nah, ini yang paling kecil adalah yang min 2. Karena x di sini kan nggak punya teman ya. Berarti di sini kita dapatkan x-nya 0. Kalau yang di sini x-nya min 2 gitu. Min 2 sama 0 kan lebih kecil min 2. Berarti x kurang dari min 2 atau x lebih dari 0. Nah, dari daerah yang sudah kita dapat, kita gabungkan nih ke dalam suatu garis bilangan ya, dimana titiknya ada 4, yaitu min 4, 2, kemudian min 2 dan juga 0. Oke, yang pertama x kurang dari min 4, berarti kalau kurang dari ke kiri. Nah, kemudian x lebih dari 2 berarti dia ke kanan. Nah, kemudian berikutnya x kurang dari min 2 berarti dia ke kiri lagi, dan x lebih dari 0 berarti dia ke kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang terkena dua-duanya. Berarti di sini. Oke, jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah x kurang dari min 4 atau x lebih daripada 2. Oke, jelas ya? Ini adalah ketidaksamaan logaritma.
Baik, kita ke contoh berikutnya atau yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini perbedaannya apa dengan contoh-contoh sebelumnya? Di ruas kanannya itu numerusnya berupa fungsi juga karena ada x-nya di sini. Tapi basisnya sudah sama ya, sama-sama 2 di sini, berarti berlaku konsep ketidaksamaannya. Nah, karena 2 ini lebih dari 1, maka tandanya tidak akan berubah atau dia mengikuti soal. Jadi x kuadrat tambah 3x lebih dari x plus 15. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahkan saja. Nanti kita dapat hasilnya adalah x kuadrat tambah 2x min 15. Nah, ini kita faktorkan sama seperti tadi. Nah, ini tandanya lebih dari lagi nih. Kalau lebih dari lagi, kita lihat yang paling kecil adalah min 5 ya. Berarti x kurang dari min 5 atau x lebih dari 3. Oke, ini yang pertama. Kemudian syaratnya, ingat syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. Berarti x kuadrat tambah 3x itu harus lebih dari 0. Ini kita faktorkan, x plus 3 dikali x, kemudian sama kayak tadi ya. Kita faktorkan, kita jabarkan, karena lebih dari maka ada 2 daerah di sini. Jadi x kurang dari min 3 atau x lebih dari 0. Dan begitu juga untuk numerus yang ada di kanan, yaitu yang x plus 15. X plus 15-nya ini juga harus lebih dari 0. Berarti x-nya harus lebih daripada min 15. Nah, kemudian dari titik-titik yang kita dapat atau daerah-daerah yang kita dapat, kita gabungkan ke dalam garis bilangan. Di sini ada 5 titik, yaitu min 15, min 5, min 3, 0, dan 3. Kemudian tinggal kita gambar saja daerahnya. Yang pertama x kurang dari min 5. Berarti dari min 5 ke kiri, kemudian x lebih dari 3, berarti dari 3 ke kanan. Kemudian x kurang dari min 3, berarti dari min 3 ke kiri. Kemudian x lebih dari 0, berarti dari 0 ke kanan. Dan x lebih dari min 15. Jadi dari min 15 ke kanan. Nah, daerah penyelesaiannya mana ya? Himpunan penyelesaiannya yang ketemu tiga-tiganya. Berarti di sini. Oke, jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x-nya berada di antara min 15 sampai min 5. Atau yang satu lagi adalah x-nya lebih dari 3. Nah, begitu untuk mencari himpunan penyelesaian dari sebuah ketidaksamaan logaritma. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini basisnya itu berada di antara 0 sampai 1 ya. Maka tandanya akan berubah nih. Berarti menjadi x kuadrat min 2x kurang dari x plus 10. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahkan saja sehingga kita dapatkan x kuadrat min 3x min 10. Nah, ini kita faktorkan ya seperti biasa, dapat x plus 2 dan x min 5. Nah, tandanya kurang dari nih. Tadi kalau lebih dari itu ada 2 daerah, tetapi kalau kurang dari itu hanya ada 1 daerah. Maksudnya bagaimana? Jadinya seperti ini. Yang paling kecil itu menjadi batas bawah, yang paling besar itu menjadi batas atas. Dan x-nya berada di tengah-tengahnya. Atau x berada di antara min 2 sampai 5. Itu kalau tandanya kurang dari. Tetapi kalau lebih dari, seperti tadi, ada 2 daerah di situ. Oke. Nah, kemudian syaratnya dari masing-masing numerus. Yang pertama, x kuadrat min 2x itu harus lebih dari 0. Bisa kita faktorkan, berarti x dikali x min 2 lebih dari 0. Berarti di sini karena lebih dari maka ada 2 daerah ya. Yang paling kecil kan 0 ya dibandingkan dengan 2. Berarti x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Itu untuk syarat numerus yang pertama. Kemudian syarat numerus yang kedua, x plus 10 itu juga harus lebih dari 0. Berarti x-nya harus lebih dari min 10. Nah, setelah kita dapat daerahnya atau ketidaksamaannya, tinggal kita letakkan di dalam garis bilangan. Di sini ada 5 titik juga, yaitu min 10, min 2, 0, 2, dan 5. Yang pertama, x-nya berada di antara min 2 sampai 5. Nah, berarti dari min 2 sampai 5 kita arsir seperti ini. Kemudian yang kedua, x lebih dari 0. Kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Kemudian x lebih dari 2, berarti ke kanan. Kemudian x lebih dari min 10. Nah, berarti ke kanan nih dari min 10. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya yang ketemu tiga-tiganya. Berarti x-nya berada di antara min 2 sampai 0 atau x-nya berada di antara 2 sampai 5.
Oke, karena himpunan penyelesaiannya ada di sini. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini soalnya adalah 2 dikali log X dikurang 1 dikali dengan 1 per X log 10 lebih dari 1. Oke, ini bentuknya lumayan kompleks ya. Tetapi coba kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini yang pertama harus kita ubah adalah yang ini. 1 per X log 10. Ini kita ubah menjadi 10 log X. Jadi tidak ada pecahan lagi di situ nanti. Oke. Nah, ini kita ubah nih. Jadi log X, karena 10 itu kan nggak usah ditulis ya. Jadi ditulisnya atau digantinya menjadi log X. Nah, log X ini kita pelangi ya, atau menggunakan sifat distributif. Berarti 2 log X dikali dengan log X, kita dapat 2 log kuadrat X. Kemudian min 1 dikali log X, kita dapat min log X. Nah, kemudian 1 yang ada di ruas kanan tinggal kita pindahkan, berarti negatif 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini log kuadrat X itu kan artinya log X dikuadratkan ya. Berarti ini bisa kita lakukan pemisalan nih, karena sama-sama log X di sini. Jadi log X-nya kita misalkan sebagai variabel Y misalkan di sini. Berarti nanti bentuknya menjadi 2Y kuadrat dikurang Y kemudian dikurang 1 lebih dari 0. Nah, sama seperti tadi kita harus faktorkan terlebih dahulu. Karena di sini tandanya lebih dari, maka nanti akan ada 2 daerah. Yang pertama Y kurang dari min setengah, dan yang kedua adalah Y lebih dari 1. Nah, ini belum selesai, karena dalam bentuk Y ini masih. Sedangkan yang ditanyakan himpunan penyelesaian dalam bentuk X ya. Berarti untuk Y kurang dari min setengah, Y itu tadi apa? Y itu adalah log X. Berarti log X kurang dari min setengah kali log 10. Oke, kenapa log 10? Karena di sini basisnya 10 ya. Karena kita menyamakan. Ini 10 berarti ini 10. 10 log 10 gitu ya. Nah, berarti kita dapat log X kurang dari, nah, min setengahnya bisa kita pindahkan menjadi pangkat dari numerus. Oke, pangkat numerusnya adalah 10, berarti 10 pangkat min setengah nanti. Nah, 10 pangkat min setengah itu kan artinya adalah 1 per 10 pangkat setengah ya. Jadi negatifnya hilang. 10 pangkat setengah itu adalah akar. Jadi log X kurang dari log 1 per akar 10. Jadi kita dapatkan X kurang dari 1 per akar 10. Tandanya tidak berubah karena basisnya lebih dari 1, yaitu 10 di sini. Nah, ini kita rasionalkan. Kita kali sekawan ya, jadi kita dapatkan nilai X nya adalah X kurang dari 1 per 10 akar 10. Itu baru yang pertama. Nah, kemudian untuk Y yang lebih dari 1 nih, Y itu tadi apa? Log X ya, berarti log X lebih dari 1. Berarti log X lebih dari 1 dikali log 10. Sama seperti tadi, kita menyesuaikan. Nah, berarti log X lebih dari 10 pangkat 1 atau log X lebih dari log 10. Jadi kita dapatkan di sini X-nya lebih dari 10. Oke, jelas ya? Nah, kemudian ada syarat nih. Syarat yang pertama, X-nya harus lebih dari 0, dan syarat yang kedua, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena X di sini digunakan untuk basis. Kalau basis itu kan dia harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Oke, jadi syarat ini harus diperhatikan juga. Nah, setelah ini baru kita buat garis bilangan nih. Ada berapa titik tadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ya. Yaitu 0, 1/10 akar 10, 1, dan 10. Kita arsir dulu yang pertama, X kurang dari 1/10 akar 10. Berarti kalau kurang dari, dia ke kiri. Kemudian X lebih dari 10, berarti dia ke kanan. Dan juga X lebih dari 0 ya. Nah, ini X lebih dari 10 ke kanan, kemudian X-nya lebih dari 0, tetapi saat di 1 dia terputus karena X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi ada 2 bagian di sini. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang mengenai dua-duanya. Yang himpunannya itu beririsan.
yaitu yang ini dan yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X yang berada di antara 0 sampai 1/10 akar 10 atau X yang lebih dari 10. Oke, jelas ya? Jadi konsep dari pertidaksamaan logaritma itu hanya sedikit, yaitu yang di awal tadi. Yang membuat kelihatan rumit itu adalah bentuk logaritmanya itu sendiri. Jadi kalian harus menguasai sifat-sifat dari logaritma. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.